15. Ya, masa kau tidur masih dipeluk-peluk bapakmu, mamamu, curi-curi. Halo. Kasus untuk kita press release hari ini. Yang pertama kasus curas pasal 365 ayat 2, dan kemudian kasus curanmor pasal 363 KUHP. Untuk yang ulangi ya, curas pasal 365 KUHP, di mana dasarnya ada 1 LP ini, kemudian TKP-nya di Jalan Yosudarso di belakang kantor Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 4 subuh WIT. Kemudian pelaku ada 6 ya, ada 6 pelaku, 3 sudah kami tangkap, 3 lagi masih status DPO, dan semua pelaku ini adalah anak-anak atau di bawah umur. Untuk barang bukti itu ada 1 kendaraan Yamaha M3 warna hitam merah, kemudian ada 1 parang, 1 unit handphone Samsung, dan 1 unit handphone merek Oppo. Untuk kronologis kejadian rekan-rekan bisa kami sampaikan. Jadi tersangka ini mempunyai skenario ya. Skenario tersangka atas nama L ini membuat skenario. Jadi mereka mencari korban, ya, yang mereka anggap lemah untuk mereka dekati. Kemudian mereka seolah-olah mengajak korban ini untuk ikut kegiatan acara goyang, padahal acara itu tidak ada. Sehingga ketika korban ini mau untuk diikut ajak acara tersebut, mereka mengarahkan ke tempat acara tersebut dan mencari lokasi yang sepi ya, dan lokasinya di belakang Pengadilan Negeri Timika, dan situ mereka melaksanakan atau melakukan kegiatan curas tersebut ya. Ada beberapa peran, ada yang membawa parang, itu yang dilakukan tersangka yang tengah siapa tersangka L ya, Luis atau L. Kemudian mereka mengambil barang milik korban. Jadi skenario mereka persiapkan dari awal ke 6 tersangka ini, dan semuanya anak-anak, sehingga pada saat di tempat sepi tersebut mereka melakukan kegiatan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan ancaman senjata tajam parang. Ketika sudah diambil barang-barang semua, mereka meninggalkan korban dan lari ke tempat persembunyian mereka. Itu rekan-rekan untuk kronologi secara singkat kasus pencurian dengan kekerasan. Ada 6 tersangka, 1 tersangka inisial GW alias A,
ini juga terlibat di kasus pencurian motor. Dia kasus curas terlibat dan juga kasus pencurian motor. Yang kita presentasi hari ini juga, yaitu ada di depan kita barang buktinya motor Suzuki Spin ya, warna hitam. Awalnya warna hitam, tapi sudah diganti sama pelaku dari putih merah. Kejadiannya ini hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 5 WIB. TKP-nya di Jalan Kesehatan. Utama ada 2 dan 1 DPO penada. Jadi pelaku utama 2 dan 1 DPO itu adalah kita terapkan sebagai 480 penada. Itu DPO. Ini anak juga dan 1 lagi DPO. Pelaku J, inisial J ini, dia mencari-cari motor yang menurut dia tidak di motor tersebut seolah tidak diawasi oleh pemiliknya. Dan ketika mereka dapat si J ini, mereka dapat motor BBL depan ini di Jalan Kesehatan tadi, dia kembali ke rumah mengasih tahu pelaku inisial GW alias A, ya, mengasih tahu pelaku GW alias A untuk ada informasi motor ini begini-begini, dan dia kasih tahu ke GW, dan GW dan J langsung ke TKP tersebut di Jalan Kesehatan untuk melihat motor tersebut. Dan mereka sudah membawa kunci dari rumah. Kuncinya ada kunci palsu. Jadi mereka membawa kunci tersebut dari rumah, mencoba. Mereka bisa menyalakan motor tersebut, dan karena bisa nyala motor tersebut, akhirnya GW dan J memakai motor tersebut kembali ke rumah J, dan di situ di rumah J tersebut mereka merubah bentuk, mencopot plat nomor, terus kemudian memotong spakbor dan merubah warna dari motor tersebut. Setelah dirubah warna tersebut, tidak berapa dengan seharga 1.200.000, laku 1.200.000. Kemudian hasil uang tersebut dibagi berdua sama pelaku GW dan J. GW mendapat 1 juta dan J mendapat 200.000. Untuk uang hasil penjualan motor curian ini dipakai mereka untuk acara minum. Sangat disayangkan sekali untuk kita. Ancaman hukumnya 12 tahun. Ancaman hukuman 12, maksimal hukuman penjara selama 12 tahun. Kemudian pasal 362, ulangi pasal 363, ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Kali yang terlibat 2 kasus ini. Ya, Ramon dan Curas 10 kali ya. Yang sisanya dari GW ini mereka mengajarkan teman-teman yang lain. Jadi mereka seolah-olah ya membuat ya, yang GW ini ya, yang paling ujung ini hampir 10 kali dia melaksanakan kegiatan-kegiatan. Statusnya sudah putus sekolah, semua sudah putus sekolah. Memang seumuran pelaku, umur 17 tahun, masih perempuan juga. Artinya pelaku ini mencari orang korban yang dianggap lemah sama pelaku untuk bisa mereka melaksanakan kegiatan pencurian dengan kekerasan tersebut. Jadi memang seumuran dia, untuk korban yang curas kasus ini seumuran dia 17 tahun. Kalau dari Di leher korban. Jadi ya mau tidak mau korban ini daripada dia luka, mereka menyerahkan barangnya. Jadi sudah
leher tengah malam. Jadi dimohon kepada orang tua, anak-anak, ya, ketika